sangat begitu mengena menurut saya sih gitu kan. Ternyata ibadah yang nggak ada putusnya itu adalah harta ya Bapak Ibu ya. Ternyata harta yang bisa kita wariskan, ibadah yang bisa kita wariskan adalah harta gitu kan. Harta itu bisa sampai kita meninggal dulu masih bisa diwariskan jika harta itu kita pergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada intinya kalau harta adalah satu yang sangat penting buat kita, bukannya kita untuk berbanyak harta, tapi bagaimana harta itu bisa bermanfaat untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan ke Ustaz ya, supaya kita batasin 3 pertanyaan. Mungkin silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dari bapak-bapaknya dulu mungkin, atau ibunya langsung ada dari ibunya juga boleh. Kalau ada, silakan. Satu, ada Ustaz Abdul, mungkin ada 2 lagi, mungkin biar sekaligus nanti juga mau. Ada? Kalau tidak ada, saya ke Ustaz Abdul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa Ustaz, materi malam hari ini dahsyat sekali. Saya pikir juga peserta ini kalau sekarang suruh keluar dengan frekuensi yang telah didengarkan, kemudian semangat seperti keluar untuk menjadi amwal sepertinya. Namun pertanyaannya bagaimana kita terus tetap menjaga tadi setelah mendapat materi ini sepertinya semangat untuk bisa mampu mengelola amwal dan sebagainya. Karena kondisinya dari saat itu saya melirik mendahara sebuah lembaga dan megang kepala gitu kan. Ini iuran kok. Apa kendalanya ini? Barangkali setelah kajian ini insya Allah agenda-agenda yang terkait dengan iuran apapun nanti insya Allah untuk pasar Rebo tidak akan ada kendala. Itu yang pertama, menjaga frekuensi kita tetap terus terjaga, semangat kita setelah Pak Anda keluar dari sini. Yang kedua Ustaz, terkait dengan tadi para sahabat di Madinah, sedemikian rupa mereka mempunyai kalau bahasa hampir mirip dengan pertanyaan pertama sebenarnya. Frekuensi mereka satu sama lain sangat kuat, bahkan mereka berani begitu berlomba sampai sekian hartanya sepenuhnya, seluruh harta, setengah harta dan sebagainya gitu. Apakah mereka memang tidak merasa tidak takut miskin atau tidak takut tidak bisa makan gitu kan? Mungkin barangkali mereka melihat sahabat yang lain tidak akan pernah membiarkan mereka itu miskin ataupun tidak makan gitu barangkali. Nah kondisi ini pun barangkali menjadi pemikiran kita bagaimana paling kita tetap kalangan terbatas di sini, jamaah di sini memiliki semangat seperti itu. Yang ketiga barangkali ini tadi terkait menarik syarat kepemimpinan di awal tadi, materi awal ada 3 hal terkait dengan memiliki harta yang banyak, ilmu yang kemampuan ilmu, dan yang ketiga fisik. Atas di sebuah negara antah berantah barangkali sepertinya secara kasat mata kita melihatnya 3 hal ini sepertinya belum memenuhi syaratnya gitu, tidak gitu. Atau kita nggak tahu gitu kan, mungkin ada yang lain yang barangkali yang mendukung hal-hal seperti itu. 3 hal itu memang barangkali perlu dimiliki oleh kita, sehingga tadi dicontohkan bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman dengan kriteria 3 yang mereka miliki itu melahirkan sebuah kepemimpinan yang penuh berkah. Itu saja barangkali dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi atau mau langsung jawab Ustaz? Ibu, kayaknya nggak nyampe. Itu agak maju tuh nggak Pak, di tengah. Nyampe tuh kabelnya panjang. Oh iya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz,
saya benar-benar kayaknya nggak nyangka ya begini hebatnya permasalahan harta di umat ya. Dan saya tergelitik dengan tadi ada masalah mengelola harta ketika kita bukan termasuk orang yang berharta ya. Jadi salah satu mungkin salah satu kewajibannya kadang-kadang kita nggak terpikirkan ke arah sana ya. Tadi Ustaz bilang katanya orang soleh yang tidak berharta ya udah diem aja dia kan, padahal dia sebenarnya bisa mendapatkan pahala ya dengan cara mengelolanya. Nah, alhamdulillah sebenarnya saya dengan beberapa teman sudah melaksanakannya ya. Ya saya waktu itu tidak terpikirkan ke arah sana, makanya kita ini aja lah membantu atau memfasilitasi mereka-mereka yang kita lihat memang berharta banyak ya. Nah, itu salah satunya di bulan Ramadan ini kami mengadakan sedekah ya untuk kepada anak yatim dan piatu. Tapi di sini kendalanya ya ketika kami menyampaikan itu banyak yang pada berpikir menjawabnya atau mengomentarnya dengan begini, saya udah kok katanya gitu. Saya udah kok ya. Nah, padahal kalau menurut kita yang seperti tadi nggak cukup kalau hanya satu kali doang gitu kan ya Ustaz ya, harusnya kan banyak ada. Tapi gimana caranya kita menyampaikan kepada orang itu agar mereka nggak tersinggung gitu loh ya, seperti itu ya. Itu banyak sekali kendalanya. Ada saya bilang gini, ini orang kadang kalau misalnya mau ngasih ke 10 tempat pun bisa gitu loh, tapi dia merasa cukup hanya satu aja udah gitu loh. Itu kan kayaknya sedih juga ya kalau orang yang berharta tapi punya pemikiran seperti ini. Demikian Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Nah, mungkin satu lagi saya ada pertanyaan sebelum saya sampaikan ke Ustaz. Cukup dua karena satu orang aja banyak ya bahkan. Meskipun dua yang bertanya tapi isi pertanyaannya banyak ya. Insya Allah syukur dan jazakumullah khair dari Ustaz Samsul dan dari Ibu ya tadi ya. Afwan, belum hafal saya namanya. Ya, memang inilah sekarang eranya literasi tentang ibadah harta. Memang paling banyak kita itu literasinya fikih, bahkan sampai gontok-gontokan gara-gara fikih. Ini bulut apa enggak ya Allah? Itu enggak akan selesai sampai hari kiamat. Ya, maka memang sekarang sudah mulai beralih. Kita bagaimana meningkatkan literasi tentang konsepsi harta. Bukan suruh kaya, tapi literasi tentang konsepsi harta. Ya, pas-pas ada literasi, jadi ada literasi. Karena literasi kita lemah, memang semangat itu lemah. Dalam majlis-majlis kan kita intinya itu aja, ibadah perbanyak, bukan salah ya. Kemudian ngaji Quran banyak, itu nggak salah. Tapi konsepsi literasi itu penting agar kemudian mereka yang ingin berjuang di bidang Quran, di bidang yang lain itu kan terbantu. Yakinlah kalau dia nggak makan juga baca Quran ngantuk-ngantuk begitu kan. Apalagi di rumah kayaknya belum punya tiket mudik, dia bingung juga itu. Itikaf sih itikaf, tapi kan kepalanya nggak itikaf itu, kepalanya kemana-mana. Maka memang sekarang sudah mulai kita inisiasi agar konsepsi harta ini paling banyak gitu ya dalam majlis-majlis kita. Kenapa? Karena memang bukan tentang kaya atau tidak, tapi kalau utuh konsepsinya. Dan tidak hanya oleh pemilik harta, mustahik zakat pun harus kita sampaikan literasinya. Karena mereka, udahlah saya kata apapun jadi mustahik terus, itu juga salah. Karena seseorang ketika dia menjadi mustahik, kalau dia paham harta itu sangat agung, dia akan berusaha menjadi muzaki pada suatu saat. Dan nanti dibantu oleh lembaga, dibantu oleh kawannya, dan terjadilah beberapa sinergi-sinergi dalam kekuatan harta tersebut. Karena di sini memang materi-materi tentang konsepsi harta itu akan menjadi catatan kita semuanya agar tadi frekuensi kita sama, gitu, ritmenya sama, bukan untuk kaya semua. Terserah, memang capaian juga sangat terbatas karena tadi memahaminya, ya, bahwa sudah saya kan tadi ya seperti ibu, saya kan udah, ya ngapain lagi saya udah, seolah-olah bahwa ketika dia sudah
maka berakhirlah pertanyaan Allah. Padahal kan pertanyaan Allah kalau jumlahnya banyak, maka pertanyaannya banyak. Agar jawabannya bagus, maka dia harus banyak pula jenis ibadah hartanya. Kalau tidak dipelbagaikan ibadah harta, maka orang menganggap sudah penting. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah itu unggul, ya, baik yang berharta ataupun tidak, karena dua sifat mereka yang sangat agung. Ada qanaah, ada sederhana. Jadi kalau kita kaya itu ikhtiar kita, tapi kalau sederhana itu sikap kita. Yang problem itu enggak punya apa-apa tapi sok punya apa-apa, nah, itu yang salah. Padahal dia enggak punya apa-apa tapi sok punya. Tapi kalau orang punya tapi sikapnya tawadhu, sikapnya sederhana, itu yang paling bagus. Kalau Utsman bin Affan itu ingin punya apa-apa, beliau bisa. Tapi beliau tidak melakukan itu. Namun beliau justru mempersembahkan yang terbaik dan terbanyak dari hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sangat bangga dengan sahabat Utsman. Saking bangganya sahabat satu-satunya yang dipercaya untuk menikahi dua putri Nabi memang Utsman doang. Yang dipercayakan untuk dalam tanda kutip ya, memperistri putri Nabi. Yang lain kan Ali cuma satu. Karena dalam konteks finansial memang Ali tidak punya banyak. Dan bagaimana mungkin nanti mengelola rumah tangga, apalagi mengelola masyarakat, kalau konsepsi harganya tidak padu. Maka qanaah dan sifat kesederhanaan itu menjadi catatan. Sekali lagi, bukan sahabat Madinah kaya semua, tapi mereka mampu untuk beribadah harta dengan keadaan yang terbatas sekalipun. Karena mereka sangat yakin, itulah keunggulan yang ditawarkan. Kalau kita baca hadis, satu hadis yang sangat baik. Itu kan sahabat-sahabat tidak punya juga pernah ngeluh kepada Nabi ngadu. Ternyata sahabat-sahabat kaya itu sholatnya juga sama, puasanya juga sama dengan sahabat yang tidak punya apa-apa, yang tidak berharta. Tapi sahabat yang berharta punya kumpulan di antara kami, yaitu mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta. Itulah kemudian Nabi menenangkan dengan hadis bahwa sedekah, senyum itu sedekah. Tapi sedekah senyum banyak tidak menyelesaikan masalah. Malah nambah masalah pula kalau disenyumin terus. Kita sekarang buka puasa pakai senyum. Ya senyum 2 kali 3 kali oke. Tiap hari senyumnya hilang itu lama-lama karena tidak ada makanan yang dikonsumsi. Artinya para sahabat juga pengen, tapi kan kemudian Allah menetapkan memang ada yang bermampu, ada yang tidak mampu. Tapi yang tidak mampu bukan tidak mengelola harta atau tidak mencari harta. Sungguh-sungguh itu ada yang memanggul kayu bakar karena dia yakin dengan harta itu dia dapat beribadah dengan baik, dapat berkontribusi untuk kebaikan bersama. Semuanya itu memberi. Ada yang kalau dalam riwayat itu ada sahabat yang memberi bajunya kepada Nabi. Semuanya itu pengen gitu, padahal sudah nggak ada lagi kecuali baju itu. Maka ada sahabat kan manggil Nabi, engkau saja yang aku panggil ke rumah, karena makanannya cukup untuk kita berdua saja. Nabi enggak, dia panggil semua sahabat. Sahabatku, kita malam ini ya diundang makan. Sahabat Nabi, gimana nggak cukup ini? Kata Nabi, tenang, ini kan konsepnya Nabi. Ya udah, nanti saya yang atur. Akhirnya semuanya makan, nggak ada kekurangan. Ini menunjukkan bahwa Nabi mampu mengelola itu dan kehadiran sahabat itu dapat dikendalikan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir kolektivitas ya, ta'awun. Memang kalau tidak ta'awun bab harta itu penting. Orang bisa ta'awun untuk ibadah yang bersifat fisik, harusnya bisa ta'awun dengan ibadah harta. Kita kan ujian ta'awun ibadah fisik sudah bagus. Sholat berjamaah ta'awun kan, nggak mungkin. Itikaf ta'awun. Tapi ada ta'awun yang belum bagus di kita. Pada sahabat Muhajirin Ansor, ta'awun paling bagus adalah ta'awun mali. Karena kan yang datang Muhajirin kan tanahnya ditinggalin. Terus mereka datang apa? Mereka tidak mau kalau sekedar dikasih. Tunjukkan pasar, kami akan berjualan di pasar itu. Itu kan ta'awun. Jadi orang-orang yang ngerti bisnis, dia memberikan bantuan. Orang yang punya lapak, dia mempersilahkan. Itu kan ta'awun. Dan itu ta'awun yang sangat hebat. Jadi persaudaraan yang dibangun oleh Nabi siapa? Yang mampu dengan yang gak mampu kan? Supaya ada ta'awun. Bukan yang sholat dengan yang gak sholat. Enggak itu.
Tapi yang berharta dengan yang tidak berharta supaya ada taat budak sama tuannya. Supaya ada ta'awun harta. Karena kalau ta'awun harta terjadi, mereka dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Memang ini masih menjadi PR. Ya, ta'awun itu umumnya kan ta'awunnya tadi, ya barang-barang sholat itu memang sudah, dan itu bagus. Tapi suatu saat kita akan membutuhkan ta'awun untuk konteks harta. Ya, karena ta'awun itu bisa menghadirkan banyak kebaikan. Ya, kalau tentang tadi, ya antar berantas saya tidak paham betul. Tapi kan kita tuntunannya ayat Al-Quran dan hadis. Kenapa Utsman bin Affan dipilih? Karena kekayaannya. Tapi jangan tanya, Abu Bakar juga kaya. Cuman kalau dihitung kekayaannya masih kaya Utsman. Jadi dari 4 sahabat itu tidak ada yang nggak kaya. 4 sahabat itu kaya semua. Ali tidak kaya banget, tapi dia kaya. Makanya persoalan kemudian muncul ketika tidak punya apa-apa. Ya persoalan banyak sekali. Ya, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu pula. Itu pasti bingung. Sahabat Abu Bakar itu kaya karena beliau membackup juga ekonominya Nabi. Memang di backup, kan mertuanya, kan sahabat setianya. Nah itu kalau kita analisa ternyata memang unggul semuanya. Dari 6 sahabat yang dilantik sebagai ahli syura, ya itu juga sahabat-sahabat kaya semua. Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, memang orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip mereka adalah para pengusaha. Yang penting itu kita menjadi pengusaha, jangan pemalas. Kalau pengusaha kan selalu berusaha, dapat nggak dapat urusan nanti, tapi kan selalu berusaha. Lawan pengusaha itu pemalas. Maka semua kita insya Allah pengusaha, dan kita betul secara neraca kita masih banyak membutuhkan. Dan dahsyatnya ibadah harta dari ibu tadi, saya setuju bahwa kalau kita tidak punya harta, ada pemilik harta yang kebingungan, malah dia bisa salah dalam mengalokasikan harta. Ya kita bantu, kita tawarkan kami punya program ini, tentu dengan bahasa-bahasa yang baik, ya dengan manajemen yang profesional, dengan apa ya, dengan kerjasama yang bagus. Sekarang tidak mungkin mengelola harta sendirian, harus bentuknya kelembagaan, bahkan kelembagaan pun harus ada mitra atau sinergi dengan yang lain. Maka bagi mereka yang berharta sebetulnya terbantu. Untuk itu kalau kita baca surat At-Taubah 60 ya, wal amilina 'alaiha. Sedangkan fuqara itu lil fuqara, lil masakin, lil mu'allaf, kan gitu. Inna shadaqatu lil fuqara, lil masakin. Meskipun nggak ada lilnya, tapi maksudnya lil semua itu. Kalau lil itu artinya hak, tapi kalau alam itu artinya tanggung jawab. Jadi amil dapat harta sesuai undang-undang 10%, itu bahkan bukan karena dia berhak menerima, tapi dia diberikan penghargaan untuk menerima. Karena amil bisa kaya, nggak ada masalah. Tapi fakir miskin, kenapa diberi? Karena kasihan. Kalau nggak diberi, ya nggak bisa hidup. Tapi amil diberinya karena Allah. Allah itu kan di atas. Kalau li itu di bawah, bukan karena hak dia, bukan karena fakirnya, bukan karena miskinnya, tapi karena pengelolaannya. Karena dia siap mengelola harta manusia. Maka para amil itu dikatakan dalam hadis Abu Daud bahwa para amil itu ibarat mujahid. Kalau ghazi fisabilillah, karena dia menjaga harta umat, menjaga tanah-tanah umat supaya itu dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh semuanya. Tentu ya bahasa baik, bahasa yang lain, manajemen itu adalah pola-pola yang memang kita harus menyesuaikan. Sekarang kontemporer, ya, dengan undang-undang zakat 2015 sudah boleh yayasan itu mengelola. Memang dia harus menjadi UPZ ya, atau menjadi mitra, ya, apapun namanya. Dibasaskan ada UPZ, ada organisasi pengelola zakat. Memang tidak boleh, karena muncul kekhawatiran-kekhawatiran pengelolaan yang tidak profesional. Sebetulnya baik undang-undang itu, tapi kitanya yang belum siap kadang-kadang. Yayasan belum siap, mushola belum siap, ya. Dan itulah sekarang eranya literasi untuk masalah harta. Kita insya Allah literasi sholat kayaknya udah sering banget, tapi ditanyanya itu lagi soalnya. Lagi-lagi sikat gigi bahkan nggak puasanya. Itu dari 20 tahun yang lalu itu muncul pertanyaan itu. Ya, kalau udah sholat tarawih sama imam, boleh nggak sholat malam lagi? Ya Allah, udah lama itu jawabannya dari di kitab-kitab klasik.
Kunut itu gimana sih? Dari dulu sudah ada. Ada sebuah catatan, sesungguhnya rincian-rincian fikih itu membuat seseorang itu akhirnya tidak lagi memperhatikan aspek yang lain. Jadi kalau orang belajar fikih, memang dia belajar pola-pola panjang banget. Akhirnya yang lain gak diperhatiin, karena diperhatikannya pola-pola terus. Yang diingat itu pendapat fulan, tapi pendapatannya nggak pernah diingat. Bagus kita ingat pendapat, tapi kalau pendapat nggak ada pendapatan juga bingung. Dan para yang berpendapat dahulu, Imam Malik itu seorang kaya, dia punya bisnis namanya ekspedisi. Dia kaya, makanya dia berpendapat tenang karena punya pendapatan. Yang problem itu berpendapat nggak punya pendapatan, itu bingung pasti. Apalagi zaman sekarang, untuk ngomong apa, nggak punya apa-apa, diem gitu. Tapi kalau punya pendapatan, ngomong apa aja orang dengar. Ya kalau nggak dengar nanti saya nggak dikasih Pak, kan gitu. Itu orang dengar kalau yang bicara punya dan yang berpendapat kalau nggak punya pendapatan sulit. Makanya enak orang berpendapatan itu bisa bicara Nabi Sulaiman tenang aja mau ngomong apa. Orang dikasih emas itu kecil ini mah bawa lagi, kan begitu. Kenapa? Karena dia berpendapatan. Ngomong apapun boleh. Ini hudhud, kalau tidak aku cincang. Nggak ada masalah orang dia berpendapatan. Coba kalau dia nggak punya apa-apa, kalah sama hudhud aja takut, sama burung aja udah takut duluan. Entar saya dicakar. Nabi Sulaiman gitu, pendapatannya banyak, kemewahannya, kekayaannya dan kerajaannya, maka beliau memang mampu ya melakukan apapun. Disitulah bukan berarti kita amat sangat ya memperhatikan harta secara berlebihan. Tapi ini konsepsi yang sangat penting. Makanya ada ibadah zakat, ada ibadah haji, ibadah sholat. Bahkan semua ibadah itu yakin tidak sempurna kalau tidak ada support dari orang yang berharta. Kalau kita bukan pemilik harta, kita insya Allah pengelola. Minimal kita mencari harta. Mencari adalah kewajiban. Talabul halal ba'dal fardhati fardhatun. Tapi nanti konsepsinya setelah dapat, tentu kita bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Bahkan kita bisa membantu sahabat kita untuk bisa meningkatkan lagi ya kemampuannya, sehingga sekian banyak problem-problem yang terjadi di masyarakat itu bisa kita selesaikan. Di sebuah masyarakat yang selalu dibantu, itu masyarakatnya jadi baik. Mereka Pak ke masjid, di masjid disiapkan makan, itu datang. Tapi kalau nggak disiapkan makan, tidak datang. Malah ayo ke masjid, ada kupon umroh gratis, itu yakin pada datang. Nah ini kan strategi, itu kan di Jogoparian kan strategi aja. Karena ini manusiawi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Memang manusia itu fitrahnya suka dengan harta. Nah, dikelolalah dengan baik, dituntun dengan baik, maka insya Allah kalau orang soleh berharta itu baik, tidak berharta juga baik. Tapi orang tidak soleh berharta tidak baik, apalagi tidak berharta. Yang kita inginkan bukan berharta dalam arti kita memiliki segalanya, tapi kita memahami konsepsinya, memahami saran dan tujuannya, lantas kita amalkan. Namun bukan untuk kepentingan kita, tapi insya Allah untuk kepentingan semuanya. Demikian insya Allah sudah saya kira cukup, sudah hampir pukul 11. Semuanya akan melakukan itikaf dan nanti ada agenda yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas kekhilaafannya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu kembali kita bermajlis untuk memahami konsepsi harta menurut Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.